memberikan tips bagaimana cara melakukan backhand yang sudah over. Yang sudah over itu adalah backhand yang sudah lewat ya, tetapi bukan dengan cara mengambil di atas atau juga di samping sini, tetapi mengambilnya di belakang kita yang sudah over, yang berada di sini, yang harus kita mengambilnya dengan cara menunduk badan kita. Oke? Tapi kali ini Tubat akan menjelaskan ya di lapangan sedikit, tetapi mungkin kurang jelas seperti biasanya. Jadi akan dijelaskan kembali di sini oleh saya supaya lebih paham. Oke? Dan saya akan menjelaskannya lebih detail. Oke? Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke? Yuk kita lanjut ke videonya. Teman-teman, ini adalah pegangan dari non basic ya, seperti ini. Jadi sudut ini sudut dari jempol dan telunjuk ini ditarik lurus dengan frame kita yang ada di sini. Jadi lurus seperti ini. Jadi saat akan memegang raket, tinggal kita keker aja. Oh, ini udah lurus nih. Saat udah lurus seperti ini ya, dengan frame yang ada di depan sana, langsung eratkan saja langsung. Nah, dan ini adalah pegangan dari non basic. Oke, jadi saat kalian melakukan backhand, gunakan aja pegangan ini ya. Ini gunakan jika jangkauan bolanya jauh ya. Seperti ini bisa digunakan. Oke. Kemarin kan gua mengajarkan backhand yang berada di samping atas sini ya. Sekarang gua bakal kasih tahu ke kalian jika bolanya berada di sini. Cara mukulnya yaitu sama aja ya, tidak ada bedanya dengan saat kita memukul berada di sini. Di sini pun sama, cara memukulnya itu dengan cara ini, pergelangan tangan ini seperti ini, tapi saat memukul kan badan kita harus turun. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat nih ya, contoh. Ini saya akan mengambil secara dengan pergelangan tangan aja ya. Jadi hal yang terjadi saat memukul itu hanya menggunakan pergelangan tangan seperti ini. Nah, nih, tuh, sorry bolanya kedot. Nih, ini saya ngambil di sini ya. Tuh, tuh. Jadi sama aja, hanya menggunakan pergelangan tangan saat terjadi. Ini tangan saya lurus. Sorry. Nah, tuh. Jadi sama aja nih. Ini lebih pakai power. Tuh. Jadi kalau bolanya di sini seperti itu. Disilang pun bisa. Tuh. Oke, kedot, sorry. Nih. Nah, disilang pun bisa seperti itu. Atau mau tinggi. Oh, mau tinggi pun bisa. Ya, jadi kalau menggunakan gaya style itu seperti ini, tapi saat memukul tas sama pergelangan tangan aja ya. Ini contoh tuh, ini hanya pergelangan tangan, lihat ya. Nah, nih tuh sama aja, hanya pergelangan tangan. Oke, jadi tadi Tubat sudah memberikan tips kepada teman-teman semuanya bagaimana cara melakukan backhand ya, yang sudah bolanya ada di sini atau over ya, over. Jadi sekarang saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi bagaimana itu bisa dilakukan ya. Mungkin saya di situ mencontohkan saat memukul itu hanya menggunakan pergelangan tangan. Tetapi itu mungkin masih sulit ya untuk teman-teman semua jika hanya memukul
hanya dengan pergelangan tangan jika posisi shuttlecock berada di bawah sini. Mungkin jika di atas sini teman-teman semua bisa ya melakukannya dengan hanya menggunakan pergelangan tangan, tetapi jika di bawah sini teman-teman itu akan sedikit sulit, jadi membutuhkan tenaga dari lengan bawah teman-teman semua ya. Jadi saya di sini akan mencontohkan bagaimana cara memukulnya jika menggunakan lengan bawah juga ya. Jadi saya di video itu hanya pergelangan tangan. Tapi sebelumnya, jika teman-teman belum tahu bagaimana untuk latihan footwork untuk mengambil backhand, teman-teman bisa lihat videonya di atas ini ya. Jadi saya di situ menjelaskan footwork untuk depan, untuk belakang forehand, untuk depan kiri, dan juga untuk backhand ya. Jadi di situ saya menjelaskan semuanya bagaimana cara latihannya. Oke? Jadi bisa latihan itu di rumah, tidak perlu di gor. Yuk. Jadi kita anggap di sana itu adalah lapangan dari lawan kita. Misal lawan kita melakukan pukulan mengarah ke backhand sini, dan itu membuat kita harus mengambil backhand itu secara over, tidak bisa diambil di atas, tetapi harus diambil di bawah sini. Jadi dalam melakukan backhand, jika bolanya berada di bawah sini, minimum shuttlecock harus berada di sejajar dengan leher kita ya. Misal bola di bawah sini, bagaimana agar bisa sejajar? Yaitu dengan cara menundukkan badan kita dan menurunkan paha kita ya. Jadi saat seperti ini kita geser kaki kita dengan secara dipaskan ya, di mana arah shuttlecock. Misal shuttlecock di sini berarti jari kaki kita harus menghadap ke shuttlecock. Shuttlecock di sini harus menghadap ke sini. Jadi saat mengambil backhand diusahakan saat mengambil itu lurus tangan kita ya. Misal shuttlecock beradanya di sini gitu ya. Berarti kita harus agak geser ke sini. Nah, harus turun seperti ini ya. Jadi harus lurus saat menyentuh shuttlecock, itu lurus. Ya, lurus seperti ini. Jadi misalkan bagaimana jika bola berada di sini? Bola di sini tetapi harus di backhand karena sudah over. Caranya itu adalah dengan cara menggeser badan kita. Jadi misal bolanya di sini nih, di sini. Jadi bagaimana kalau kita melangkah ke sini, berarti ngambilnya seperti ini ya. Jadi bagaimana supaya itu bisa lurus? Saat mengambil lurus seperti ini. Nah, caranya itu dengan cara kaki kiri kita geser ke sini. Ya, ke sini, dan agar membuat bola kita seperti berada di sini. Jadi saya kan di footwork mengajarkan untuk selalu kiri baru kanan ya. Nah, kaki kiri itulah yang mengatur dari timing kita saat melakukan backhand itu agar saat memukul tangan kita lurus seperti ini. Lurus seperti ini. Nah, ya, semoga dipahami, oke? Nah, misal bola berada di bawah sini. Saat bola berada di bawah sini, ini badan kita harus menunduk. Nah, menunduk seperti ini. Diusahakan shuttlecock harus sejajar dengan leher kita. Saat memukul, kan kalau saya mengajarkan hanya menggunakan pergelangan tangan seperti ini ya. Contoh dari videonya seperti ini, tetapi bisa sampai belakang. Nah, untuk teman-teman semua menggunakan lengan bawah ya. Jadi saat memukul, kan ini sudah turun ya, sudah sejajar nih, leher kita ini sudah sejajar dengan shuttlecock. Nah, saat memukul jadi seperti ini. Nah, ini ketek kita harus terbuka saat melakukan backhand. Saat melakukan pukulan apapun harus terbuka, mau forehand, mau melakukan net ya, mau melakukan defense seperti ini harus tetap terbuka. Oke? Jadi semua pukulan badminton keteknya harus selalu terbuka. Kita lihat di sini saat melakukan saya backhand. Nah, saat saya akan melakukan backhand ini kan kalau menggunakan style atau menggunakan lengan bawah itu harus seperti ini. Nah, saat memukul ini sikut kita ini harus berada lebih tinggi dari bahu kita. Jadi begini. Nah, jadi saat akan memukul ini lengan bawah dinaikkan dan kencangkan grip backhand kita ya. Grip non basic kita, langsung saat akan menyentuh shuttlecock dikencangkan pergelangan tangannya, tas gitu ya. Jadi jika kita terlambat
ini geser ke belakang dan turun badan kita, lalu pas gitu. Jadi hanya menggunakan lengan bawah dan pergelangan tangan ya. Nah, saat memukul gini dan saat berdiri, kaki kiri kita maju ya, kaki kiri kita mengikuti. Jika tidak mengikuti, saat backhand bisa seperti ini. Nah, saat backhand seperti ini. Ini akan menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti itu. Jadinya balance kita tidak bagus, tidak balance gitu. Jadi body kita itu ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya dari penjelasan saya. Jika masih kurang jelas, bisa komen di bawah dan bertanya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.